Oke, berikut adalah tiga bulletin teknis yang nanti akan kita kupas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai transaksi mata uang asing yang sudah disesuaikan di Bultek nomor 12. Ya. Di sini apa yang mendahului atau apa yang menyebabkan negara kita mempunyai standar untuk transaksi mata uang asing. Ya. Yang pertama pasti karena ada transaksi yang terjadi antar negara. Ya. Efek dari globalisasi kita punya transaksi yang terjadi antar Indonesia dengan negara lain. Sehingga mau tidak mau kita akan bertemu dengan mata uang negara lain untuk menjadi bagian dari nilai transaksi kita. Oleh karena itu akuntansi harus punya pedoman gimana cara mencatat transaksi tersebut dan dikuatkan dengan dasar hukum yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan di PP 71 tahun 2010. Nah, dari ketentuan ini sudah sama seperti akuntansi komersial. Jadi setiap transaksi akan dinilai berapa currency rate-nya, tetapi tidak meninggalkan nilai dasarnya dalam satuan mata uang asing. Tujuan dari adanya bulletin teknis ini adalah membantu kita, si akuntan perusahaan maupun akuntan dari sektor publik, untuk mencatat dan melaporkan transaksi mata uang asing berbasis cash maupun berbasis accrual. Karena pada prakteknya di PP 71 kita akan diarahkan menuju accrual basis untuk transaksi pemerintahan. Jadi bagaimana? Kita akan melakukan pengakuan awal dulu. Pada saat terjadinya transaksi ya di tahun berapa, kita tetap catat dan dikonversi ke dalam satuan rupiah. Kemudian kalau ada perubahan kurs, berarti kita harus mengakui ada kelebihan atau kekurangan pembayaran. Apakah itu terrealisasi atau tidak terrealisasi, silakan ditambahkan di situ. Kalau kita belum melakukan konversi secara keseluruhan, berarti kerugiannya masih kerugian yang tidak terrealisasi atau keuntungan-keuntungan yang tidak terrealisasi. Dan tolong disajikan secara terpisah. Ya. Selisih nilai kurs itu tidak masuk ke dalam bagian dari neraca, tapi masuk ke dalam bagian dari pendapatan atau realisasi pemerintahan yang belum dikeluarkan atau yang belum ditukarkan. Nah, otomatis ini tidak mencakup kalau kita melakukan transaksi dalam bentuk hedging fund. Ya, kalau kita menggunakan falas atau valuta asing, di sana ada skema hedging fund. Jadi kalau harganya naik, dia nggak ikut naik, harga turun nggak akan ikut turun, gitu ya. Nah, kita tidak menganut skema yang seperti itu. Patokan kita satu, menggunakan kurs yang digunakan oleh Bank Indonesia. Nah, di sini kita akan mengenal satu komponen utama, yaitu mata uang yang kita laporkan itu satuannya harus sama dalam rupiah, gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Sekalipun kita pinjamnya ke negara Cina, pinjamnya ke Amerika, gitu ya, tetap dalam laporan kita konversi dalam satuan rupiah. Untuk pos moneternya juga sama, akan ada kas, ada piutang maupun hutang. Ya. Tidak ada bentuk transaksi lain selain daripada tiga komponen ini. Sedangkan untuk selisih kursnya, kalau kita langsung tukarkan, maka itu langsung kita anggap sebagai yang terrealisasi. Tetapi kalau kita masih hold dalam satuan mata uang tersebut, ya, jadi yang di kasnya itu kita pegangnya dalam satuan mata uang asing, maka kita masukin nilai selisih kurs tersebut menjadi nilai yang belum terrealisasi. Karena kita belum tukerin tuh nilai dari mata uang tersebut. Jadi yang disimpan dalam brankas itu adalah yang masih dalam satuan mata uang asing. Bagaimana kalau misalkan nilai yang tercatat itu masih dalam mata uang asing, ya? Maka kita harus mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia. Di Bank Indonesia kan bisa cek di websitenya itu ada yang namanya kurs. Nah, kurs yang diakui oleh Bank Indonesia kapan? Jadi dia nggak ngikutin kurs yang bergerak sepanjang waktu. Contoh misalkan tadi pagi kursnya 16.000, siang ini jadi 16.500, dia nggak ngikutin seperti itu. Dia pasti akan ditutup per sore hari dan berapa nilai yang tercatat di sore hari itulah yang akan kita akui sebagai nilai untuk melakukan translasi ya, atau pengukuran kembali. Nah, silakan disajikan dan kemudian boleh masukkan ke dalam laporan realisasi anggaran kalau sudah terrealisasi. Kalau belum ya lakukan di catatan terpisah. Kursnya ini kita menggunakan di sini namanya kurs tengah ya, di kurs tengah. Kurs tengah itu bagaimana maksudnya? Ada kurs awal, ada kurs akhir. Jadi nilainya kita jumlahkan, kita bagi dua. Jadi nggak boleh pakai kurs awal atau kurs pembukaan dan penutupan, nggak seperti itu. Kita pakai rata-ratanya. Jadi nanti akan ada nilainya sendiri, kurs tengahnya berapa gitu.
Kadang Bank Indonesia menyediakan nilai kurs tengahnya sekian, tapi kalau nggak ada, kalian harus jumlahin awal dan akhir bagi dua, dihitung secara manual. Itu untuk buletin teknis yang nomor 12 terkait dengan transaksi mata uang asing. Jadi secara konsep kita boleh melakukan pinjaman, kita boleh melakukan transaksi dengan mata uang asing, akan tetapi dalam proses pelaporannya tetap kita harus sajikan dalam satuan mata uang kita, yaitu rupiah. Yang kedua, kita akan bicara mengenai bagaimana kalau terjadi kerugian negara. Itu ada dalam buletin teknis nomor 20 ya. Buletin teknis nomor 20 ini merupakan bentuk atau upaya tindak lanjut dari PP nomor 71 terkait dengan standar akuntansi pemerintahan yang dikombinasikan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, yaitu terkait dengan perbendaharaan negara. Karena apa? Karena transaksi negara itu boleh mengalami kerugian. Negara boleh defisit. Akan tetapi nanti akan diatur cara untuk melakukan kontribusi balik, yaitu menutup defisit tersebut. Dan tugas dari kita adalah menyediakan pedoman akuntansi yang bisa mencatat dan menyajikan kerugian negara tersebut dalam satuan yang wajar. Nah, ada 4 sumber kerugian negara yang sampai saat ini itu masih menjadi komponen aktif. Ya. Yang pertama adalah receipt atau penerimaan negara. Kita sebutnya realtory ya. Real itu dari receipt, expenditure, asset, and liability. Ya. Penerimaan negara itu selalu ditarget. Targetnya berapa triliun. Nah, kalau targetnya enggak mencapai, ya berarti ada kerugian negara di situ. Contoh targetnya 7 triliun, sekarang baru tercapai 4 triliun atau 5 triliun. Selama target penerimaan tidak tercapai, berarti di situ masih ada celah. Kita sebutnya namanya celah fiskal. Yang kedua, expenditure atau pengeluaran. Kalau ini kebalikan dari penerimaan, pengeluaran yang harusnya dibudget, misalkan 5 miliar, ternyata lebih keluarnya sampai 5,5, 6,5 gitu, bahkan mungkin 7 miliar, over budget. Ya. Itu juga salah satu sumber kerugian negara. Jadi kalau kalian bikin standar, ini terima harusnya sekian, keluar harusnya sekian, ya coba kita patuhi. Kemudian yang ketiga, sumber kerugian negara adalah dari aset. Berapa banyak aset negara yang ternyata tidak dikelola dengan baik, mengalami kerugian, bahkan mungkin jatuh ke tangan pihak-pihak yang di luar dari yang bersangkutan. Sudah banyak aset-aset kita, khususnya aset yang terkait dengan cagar budaya itu diklaim oleh pihak swasta. Atau tanah-tanah miliknya pemerintah, kantor-kantor pemerintah diklaim oleh pihak swasta. Jadi itu kehilangan aset negara. Yang terakhir adalah kewajiban. Kewajiban ini jika muncul transaksi terkait dengan pinjam meminjam dengan negara, tetapi tidak diselesaikan dengan baik. Ya. Dari mana sumber kerugian kita? Kalau kewajiban kita mengalami kondisi deadlock, ya, macet di situ. Contoh pemerintah mengeluarkan obligasi gitu kan. Mereka butuh dana keluaran obligasi. Targetnya misalkan 7 triliun. Ternyata nggak nyampe 7 triliun. Berarti mereka nggak dapat uang kan sampai segitu kan. Nah, itu juga salah satu bentuk kerugian negara. Karena mereka nggak sanggup membiayai pengeluaran atau rencana dari anggaran yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, 4 sumber kerugian negara ini akan menjadi satu elemen penting yang selalu ada dan selalu muncul kapanpun gitu ya. Jadi kadang ada penerimaannya bisa lebih di target, tapi pengeluaran aset dan liabilities masih ada kekurangan. Jadi empat-empat ini nggak pernah selalu seimbang. Pasti ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang empat-empatnya kurang semua itu sangat memungkinkan sekali. Itu ya, ini adalah 4 sumber dari kerugian negara. Kemudian kalau ada kerugian bagaimana? Ya. Sebagai bendahara negara maupun non bendahara atau bagian tugas keuangan negara, kita harus berani mengakui ketika kerugian itu sudah nyata dan pasti. Pak, kerugiannya belum terrealisasi nih. Misalkan nilai mata uang kita melemah kepada dolar, berarti kita harus bayar utang lebih gede, gitu ya. Nah, sekalipun kita belum keluarin uangnya, tapi kita harus catat, karena itu sudah pasti nyata, gitu ya. Ketika kita bayar, ya kita pakai kurs yang terakhir. Nggak mungkin kurs itu akan naik lagi, gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus akui berdasarkan jumlah kerugian yang kalau kita bayar sekarang, kita harus keluarin uang berapa. Nah, itu harus dikeluarkan dan juga ada surat keterangan, namanya surat keputusan pembebanan.
Pembebanan apa? Biaya atas selisih kurs. Dan itu harus dimasukkan ke dalam budget. Oleh karena itu, anggaran pemerintah itu selalu mematok nilai anggaran lain-lain. Rata-rata semua organisasi juga punya anggaran lain-lain sekitar 5-10%. Itu untuk mengcover hal-hal yang seperti ini. Yang sifatnya mungkin ketika ada kerugian atau ketika ada target yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Itu masuk ke dalam komponen lain-lain. Itu dari bulletin teknis yang kedua ya terkait dengan kerugian negara. Tadi kita bicara mengenai transaksi mata uang asing sudah, kemudian kita bicara mengenai kerugian negara juga sudah. Nah, yang ketiga atau bagian yang terakhir adalah mengenai dana bergulir yang diatur di bulletin teknis nomor 7. Nah, dana bergulir ini apa sih? Dana bergulir sebenarnya adalah dana pinjaman. Pemerintah kasih pinjam kepada masyarakat melalui bisnis atau usaha yang harus dikerjakan, tapi sifatnya harus sustain. Contoh misalkan KUR, kredit usaha rakyat. Masyarakat boleh pinjam melalui bank dengan bunga yang lebih rendah. Bukan berarti tanpa bunga, enggak. Ada bunganya tapi lebih rendah. Ada juga koperasi. Nah, kalau koperasi sekarang lagi booming lagi. Dengan pemerintahan Prabowo bikin namanya koperasi merah putih. Dengan setiap koperasi punya budget 2 miliar. Belum terlaksana sih, tapi akan dibangun sekarang. Jadi ini dinaikkan lagi ya. Kemudian ini punya target dari mana dia punya uang tersebut itu akan dikelola dari alokasi sebagian dari dana antara. Jadi mau tidak mau kegiatan koperasi ini akan menjadi salah satu bagian dari dana bergulir. Jadi kayak pemerintah berusaha ngasih lowongan pekerjaan atau area kerja kepada masyarakat yang levelnya menengah ke bawah dalam bentuk koperasi ya. Bisa simpan pinjam, bisa dalam bentuk transaksional gitu ya. Sehingga nanti secara akuntansi kita akan punya beberapa transaksi terkait dengan piutang. Karena itu uang pinjaman gitu ya. Yang kedua pasti ada bunga. Namanya minjemin uang itu pasti pakai bunga dong. Kalau kita minjemin tanpa bunga itu baik sekali gitu. Kalian yang rugi sendiri, pasti ada bunganya. Pemerintah juga sama. Dan juga ada nilai, ada kemungkinan kita punya nilai yang kurus. Nilai dari transaksi yang kita miliki atau nilai investasi kita mengalami penurunan. Karena mungkin kooperasinya nggak jalan, ya kreditnya macet gitu ya, atau bisnisnya nggak sejalan dengan rencana gitu ya, itu bisa mengalami kerugian atau penurunan nilai. Nah, di sini kita akan mencatat apa? Misalnya kalau ada pinjaman berarti kita mengakui adanya piutang. Efek dari adanya piutang berarti akan ada cicilan dong, gitu ya, ada angsuran. Kan nggak mungkin kita langsung bayar sekaligus. Kita mungkin akan nyicil. Maka kita bisa akui sebagai pelunasan atau pendapatan nantinya. Dan di sisi lain kalau kita punya kerugian, siap-siap juga mengakui sebagai beban. Mirip seperti kalau kita melakukan bisnis atau transaksi, tapi uangnya dari uang pinjaman semua. Jadi mau tidak mau konsep dari pinjaman, angsuran, dan kerugian ini akan muncul di dalam proses pemberian dana bergulir. Nah, mungkin nggak dana bergulir ini tidak kembali atau tidak utuh balik 100% ke pemerintah? Sering, ya, sering. Contoh misalkan pemerintah memberikan dana bantuan kepada Pemda gitu. Misalkan 5 triliun, ternyata nggak sanggup dikembalikan 5 triliun. Kembalinya cuma 3,5 atau 4 gitu ya. Ya pemerintah akan tetap terima berapapun yang dikembalikan, tapi kerugian tersebut tidak diminta kembali lagi. Nah, itu yang menjadi problem sekarang. Tidak dianggap adanya hutang juga nggak ada. Jadi kalau bisa defisit, defisitin sekalian gitu ya. Soalnya kalau ada keuntungan, ada surplus, balikin ke negara. Jadi mendingan dibuat nihil atau defisit. Nah, di bagian terakhir tadi kita sudah bicara mengenai tiga bullet teknis, ya. Transaksi mata uang asing, adanya kerugian, dan dana bergulir. Nah, semuanya itu punya efek ke dalam laporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang nanti akan kita cerminkan dalam studi kasus atau dalam contoh pelaporannya. Contoh pelaporannya seperti apa? Di soal yang sudah saya berikan kita bisa lihat gitu ya. Nah, di sini soalnya adalah kita kemarin dapat transaksi terkait dari Pemda Kabupaten Maju Jaya. Ini cuma 10 transaksi aja gitu ya. Yang pertama adalah dalam bulan Januari dia punya pendapatan pajak daerah 1,2 miliar. Dapatnya tunai itu. Selain dapat dari pajak daerah, dia juga dapat transfer dari pemerintah pusat 3 miliar.
dapat dari rekening kas daerah, kemudian dipakai buat apa? Bayar gaji PNS-nya, ya, gaji pegawai daerahnya 800 juta, buat belanja barang dan jasa, kebutuhan operasional Pemda itu 250 juta, kemudian dia juga terima hibah kendaraan, dapat hibah atau dapat bantuan kendaraan 400 juta, kemudian dia pakai uangnya buat beli komputer sebagai aset tetap 150 juta, dia juga terima uang retribusi pasar, ada penerimaan masuk ya 100 juta, kemudian adanya piutang pajak yang boleh diakui 200 juta, ada beban penyusutan kendaraan, ya, tadi dapat hibah 400, ada penyusutannya 40 juta. Ya, baru disusutkan 10%, kemudian saldo akhir di kas di banknya itu 3,5 miliar dan punya kas kecilnya, dia punya petty cash itu 40 juta dipegang. Dari 10 transaksi ini yang pertama kalian buat dulu neracanya seperti apa. Pastikan dia balance dulu gitu ya. Baru masuk ke tiga transaksi yang di bawah. Ya. Transaksi di berikutnya apa? Ada dana bergulir, yaitu ada pembantuan kepada koperasi petani, ya, itu di tanggal 15 Januari. Nilainya sebesar 500 juta. Jadi mereka menyalurkan dana ke petani, koperasi petani. Jadi dari Kabupaten Maju Jaya akan keluar uangnya sebesar 500 juta. Tanggal 20 Januari mereka dapat uang pinjaman dari luar negeri. Ada transaksi piutang yang muncul senilai 100 US dollar. Kurs transaksinya masih 15.000 per dolar dan langsung dipakai buat belanja modal. Belanja modalnya apa? Di situ sudah ada keterangannya. Dia pakai buat apa aja. Kemudian tanggal 25 Januari dia hitung-hitung ada kerugian negara, yaitu kas kecilnya hilang 5 juta. Dari mana? Ya mungkin ada petugas yang collecting reimburse-nya ternyata catatannya nggak sama gitu ya. Atau mungkin ditilep sendiri kita kan nggak tahu ya. Intinya kita kasihnya kerugian negara 5 juta. Nah, tiga transaksi ini sesuai dengan Bultec 7, 12, dan 20. Silahkan nanti kalian kombinasikan gitu ya. Dari yang 10 transaksi pertama kalian buat dulu neracanya. Kemudian di Bultec 7, 12, dan 20 kalian masukkan transaksinya terkait dengan 10 transaksi sebelumnya. Baru nanti kita ditutup dengan eh, neraca akhir terkait dengan kegiatan atau transaksi di Kabupaten Maju Jaya bulan Januari 2025. Nah, nanti tugas dari mahasiswa apa? Tugas dari mahasiswa ini, yang pertama jurnal transaksinya seperti apa? Termasuk tiga transaksi di dalam tambahan tersebut. Berarti ada 13 jurnal. Dan ada laporan posisi keuangan per akhir Januari. Itulah kenapa saya kasih lebih awal. Sampai di sini jelas tugas mahasiswanya apa? Jelas ya, gitu. Sudah mulai dikerjakan? Pasti belum. Pasti. Oke. Nah, karena di sesi kita yang terakhir, artinya di pertemuan minggu depan, kalau saya nggak salah tanggal 23 ya. Nah, ujiannya tanggal 23. Saya hanya akan memiliki satu soal saja yang harus kalian selesaikan di UAS. Ya ini, kayak seperti ini, betul. Kayak seperti ini. Cuma bedanya apa? Ya transaksinya 20 gitu. Transaksinya 20. Ya kan ujian. Poinnya lebih gede. Waktunya sama. Oke, kita akan lihat ya. Ini nanti kalian boleh kerjakan. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kemudian waktunya bagaimana? Kita coba lihat. Saya belum ada di sini. Sorry, belum. Di Jangan khawatir ujiannya sifatnya online. Jadi nggak perlu hadir di kelas. Ya. Kalaupun hadir juga saya nggak dari situ. Nah, oke. Nih, semua ujian saya online, tenang aja, aman ya. Kalian ada di sini ya, hari Senin jam 13.30 sampai jam 15.30.
Waktu ujiannya sama seperti ini, jadi silakan masuk ke portal ke UVC kalian untuk submitnya hanya di jam ini, ya. Submitnya sesuai jam ini. Kalau mengerjakannya terserah, mau dari pagi atau boleh, terserah. Nanti ketika saya sudah aktifkan di sini soalnya, apa namanya, link untuk upload jawaban, maka otomatis kalian sudah bisa akses soalnya. Waktunya banyak, tapi submitnya yang hanya dibatasin di jam ujian. Lebih dari jam ujian, kalian nggak akan bisa submit. Simpel kan? Simpel. Ada yang mau tanya? Kenapa? 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 Bebas, mau Excel boleh, mau tulis tangan boleh gitu kan. Kalau mau tulis tangan, tolong yang bagus ya, karena kita bukan di pendidikan dokter. Saya nggak mau minus saya nambah gitu. Kalau bisa mau pakai apa pakai Excel mau lebih rapi ya silakan. Ya, ini untuk ujian akhir semesternya. Jadi nanti soalnya mirip-mirip akan seperti ini. Jadi studi kasus saja, karena kita langsung bermain dengan jurnal. Ya. Tuh, terus kemudian untuk untuk video sama di sini juga. Silakan nanti kalian upload di sini. Cuman saya minta silakan copy link videonya. Jadi boleh silakan simpan di drive. Ya. Nanti tolong di copy link drive-nya. Kalau pakai drive yang misalkan pakai dari kampus atau bukan dari kampus, pastikan tidak dikunci aksesnya. Jadi ketika dinilai ternyata dia masih lock atau dikunci, kita nggak bisa nilai. Hah? Boleh, terserah. Kan ini jika menggunakan drive. Jika menggunakan drive. Kalau misalkan ada link yang lain, terserah kalian. Pokoknya saya butuh linknya aja. Jangan dinaikin ke sini videonya. Berat nanti. Linknya aja. Nanti di UVC kalian yang berat. Dikumpulinnya bareng pada saat UAS ya. Cuma di sini saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Untuk yang videonya bebas. Yang penting sampai jam 12 malam. Sorry, 23 Juni ya. Oh ya, oke oke, nggak apa-apa di reminder. Iya. Atau mau dirubah jadi atau mau dirubah jadi 26 17 Juni juga boleh. Nah, oke. Sudah ya, clear ya ini ya. 23 Juni. Ya ini belum saya edit. Nanti saya masukkan dulu. Ini belum kelihatan di tempat kalian. Kalau ini pasti sudah ada. Oke, saya rasa itu dulu Puji. Ada yang mau ditanyakan dari Puji terkait dengan materi maupun terkait dengan ujian? Ya, Pak, nanti saya coba buka UVC saya, soalnya kemarin agak error, Pak. Nanti ya kemungkinan kalau kemarin sempat sempat ada gangguan memang. Tapi sekarang udah bisa lagi sih. ya nanti kalau misal ada beberapa yang perlu saya tanyakan, saya beri Boleh. aja ya. Nanti diinfoin aja ke saya ya. Ya baik, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih Puji sudah hadir. Kita sudah bersama satu semester ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan jangan kelupaan lagi ya ujiannya. Pastikan tanggal 23 untuk submit ujian akhirnya. Nanti saya akan informasikan di grup kalau sudah upload soalnya ya.